العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hati-hatinya mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmatnya lah sehingga pada subuh hari ini kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat kepadanya. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 144, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Pada ayat ini adalah lanjutan pembahasan ayat-ayat sebelumnya, yaitu sebelum Ramadan. Ini tentang perang Uhud. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang sababun nuzul ayat ini, yaitu ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dan terpukul mundur dalam perang Uhud, dan banyak sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang tersebut. Maka ada seruan dari kaum musyrikin, yaitu lawan dari kaum muslimin pada waktu itu, yang berseru mengingatkan bahwasanya sesungguhnya Muhammad telah terbunuh pada perang tersebut. Maka Ibnu Umayyah yang merupakan tentara kaum musyrikin pada waktu itu kembali kepada pasukan mereka, kepada kaum musyrikin, lalu berkata kepada mereka bahwasanya aku telah membunuh Muhammad pada waktu itu, padahal sesungguhnya dia hanya memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan melukai kepala beliau. Akan tetapi seruan ini telah sampai kepada tentara kaum muslimin sehingga mempengaruhi sebagian besar pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan menyangka bahwasanya betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terbunuh. Karena mereka meyakini bahwasanya bisa jadi Rasulullah betul-betul terbunuh karena dia seperti kita. Begitupun pada rasul-rasul sebelumnya dibunuh oleh kaumnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud ini bisa jadi terbunuh oleh kaum musyrikin. Sehingga mendengar hal itu, banyak sahabat-sahabat di perang itu semangatnya semakin lemah. Bahkan ada yang menjadi mundur dari medan perang tersebut. Sehubungan dengan ini maka turunlah ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Bahwasanya
Muhammad itu adalah tidaklah lain hanyalah seorang rasul. Maksudnya di sini bisa jadi rasul itu betul-betul terbunuh. Bisa jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul terbunuh, walaupun pada perang ini Rasulullah tidak terbunuh. Wa ma Muhammadun illa rasul. Mengapa? Qad khalat min qablihi rusul. Karena sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian beberapa orang rasul pun terbunuh. Bahkan rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang terbunuh oleh kaumnya sendiri. Kaum yang didakwai oleh rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi Rasulullah pun bisa jadi terbunuh oleh kaum musyrikin, lawan dari tentara muslim pada waktu itu, pada waktu perang Uhud. Maka ini adalah merupakan timbul pertanyaan di ayat setelahnya, afa immata au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apakah jika dia wafat atau dia terbunuh, yaitu Rasulullah, apakah ini timbul pertanyaan kepada kaum muslimin, apakah pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama dia terbunuh atau mati dalam medan perang, apakah kalian akan mundur ke belakang? Nah, ini pertanyaan kepada tentara kaum muslim pada waktu itu, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh dalam medan perang, apakah kalian akan mundur? Apakah semangat kalian berperang itu akan kendor? Wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Jadi ini peringatkan kepada umat Rasulullah pada waktu itu. Ketika betul-betul Rasulullah kemudian terbunuh, kemudian semangat mereka kendor, mereka bahkan mundur, maka tidak mendapatkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu asy-syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan tetap berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasulnya, baik itu sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, masih hidup, ataupun Rasulullah telah wafat. Ini mencerminkan bahwasanya, menceritakan bahwasanya, menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, masih hidup, ataupun dia telah wafat, apakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kendor? Apakah ketaatan kita dengan adanya Rasulullah? Begitupun ketika dia sudah tidak ada, masih tetap sama kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah hanyalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apakah dia ada di muka bumi ini ataupun telah wafat, maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berubah. Maka ayat ini sering dibaca atau pernah dibaca oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yaitu perkataan Abu Bakar ketika datang melayat kepada jenazah Rasulullah setelah beliau mencium Rasulullah dan menangis pada waktu itu. Kemudian setelah itu dia berkata, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup kekal dan tidak akan mati. Kemudian beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, membacakan ayat tersebut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Bahwasanya Rasul ini hanyalah penyampai risalah, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad pada hari ini telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup kekal dan tidak akan mati. Sebaliknya, ketika seseorang bukan hanya patuh kepada Rasulullah, bahkan mempertuhankan, nah ini adalah kesalahan ketika seorang mempertuhankan Nabi. Karena bisa jadi nabinya ini wafat, maka yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapatlah kita menggambarkan bahwasanya bagaimana mengambil pelajaran bahwasanya di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya wa ma Muhammadun illa rasul, bahwasanya nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya seorang rasul, bisa jadi akan wafat. Dan tentunya di hari ini Rasulullah sudah tidak ada, bahkan kita tidak menyaksikan sendiri. Maka ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa sampai kepada saat sekarang ini, karena Rasulullah sudah tidak ada,